Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Pada pembelajaran kali ini, Quran dan Hadis Surat Al-Alaq KD 4.1 mengomunikasikan isi kandungan Surat Al-Alaq. Pada pertemuan kemarin, anak-anakku sekalian sudah setor hafalan berupa Surat Al-Alaq ayat 1-19 dan ditambah lagi dengan arti perkata pada Surat Al-Alaq ayat 1-19 minimal 10 kata. Selanjutnya, mari kita belajar tentang kandungan Surat Al-Alaq ayat 1-5 anak-anakku. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam kajian Ibnu Katsir dikatakan sebagai rahmat dan sebagai nikmat yang pertama yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, dan inilah pula yang menandai penobatan beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban di dunia anak-anakku. Dengan turunnya ayat tersebut, maka berubahlah garis sejarah umat manusia, berubah dari kehidupan jahiliyah nan gelap dalam semua aspek, termasuk di dalamnya kegelapan ilmu pengetahuan, menjadi terang benderang. Sejak saat itu, penduduk bumi hidup dalam keharibaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mereka hidup dengan terus memantau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua urusan mereka, baik urusan besar ataupun urusan kecil. Dan perubahan-perubahan itu ternyata diawali dengan Iqra, bacalah. Perintah membaca di sini tentu harus dimaknai, bukan sebatas membaca anak-anakku, akan tetapi melainkan juga membaca buku dunia, seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca diri kita, alam semesta dan lain-lainnya. Kita tafakur anak-anakku. Berarti ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Isi kandungan Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu anak-anakku, ilmu yang bersifat umum, baik yang mencakup ayat-ayat kauliyah dalam kurung ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di alam semesta. Ayat kauliyah ialah
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sedangkan ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam semesta. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Sebaik-baik ciptaan Allah yaitu adalah manusia, karena manusia diberi akal, pikiran, dan perasaan. Bahkan ada salah satu keterangan yaitu derajat manusia itu bisa lebih tinggi daripada para malaikat. Nah, ini kalau Bapak terangkan, waktunya nggak cukup anak-anakku, lain waktu saja ya. Ini intinya apa? Karena saking mulianya manusia, agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga, Allah menyatakan kewajiban atas menuntut ilmu ini sama yang nomor satu, saking pentingnya dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya, dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Al-ilmu kaswaidi. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Maksudnya manusia mulai dari lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuan itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beberapa orang yang dikehendakinya tanpa mulai belajar, itu namanya laduni anak-anakku. Tapi itu 1000 banding 1. Jadi tidak mungkin semuanya laduni, itu tergantung dari kehendak Allah. Ketika sudah kun fayakun maka terjadilah. Hikmah surat Al-Alaq. Hikmahnya ada 3 anak-anakku. 1, selalu menyebut nama Allah, yaitu dengan zikrullah. Allah, Allah, Allah. Karena apa? Karena ketika kita selalu menyebut nama Allah, ketika kita selalu berzikir kepada Allah, maka keimanan kita akan meningkat. Segala aktivitas apapun yang kita lakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya juga zikir. Yang kedua, terbiasa sering membaca. Semakin kalian banyak membaca, maka semakin pula keilmuan kalian akan bertambah. Yang ketiga, selalu berusaha dan tidak menyerah, pantang menyerah. Karena apa? Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu tersebut tidak semudah yang kalian bayangkan. Ia terus berusaha menuntun Nabi Muhammad SAW agar bisa mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga bisa. Perlu diketahui Nabi Muhammad mempunyai sifat umyun, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin ini adalah hikmah surat Al-Alaq yang perlu kita ambil hikmahnya agar bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, semoga bermanfaat.
Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.